Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh, soleha. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terus berdoa supaya kita selalu diberikan keberkahan, kelancaran dalam setiap kegiatan atau aktivitas kita. Jangan lupa bisa diberikan kembali juga doakan selalu kedua orang tua kalian supaya diberikan kelancaran, rezeki yang halal dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah untuk hari ini pembelajaran bahasa Inggris via YouTube ya. Jangan lupa nanti kalian wajib komen di bawah ya dengan nama lengkap dan kelasnya. Guna untuk bisa tahu memonitor apakah kalian sudah menontonnya atau belum. Dan tidak hanya berkomentar juga, diwajibkan untuk menonton sampai selesai video ya dan pahami. Jikalau masih ada beberapa yang tidak paham terkait apa yang saya sampaikan hari ini, anak-anak bisa semuanya japri via WhatsApp ke Mister. Insya Allah pagi, siang, malam bisa balas ya. Nah, sebelum ke materi ya, mungkin karena hari ini tanggal 22 Februari ada beberapa siswa yang masih terkena dampak banjir. Mari kita doakan pada mereka semua untuk diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Ya, semoga bencana tersebut menjadikan hikmah buat kita semuanya menjadi yang lebih baik ya. Dan tak lupa tetap menjaga kesehatan kalian, terapkan 3M ya di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Baik, langsung saja. Insya Allah untuk hari ini kita akan belajar yang namanya tentang degree of comparison. Ya, jadi degree of comparison ini nanti ada di bab 9 ya. Dan bisa diingatkan kembali bahwasanya untuk ujian tertulis nanti bahasa Inggris ada 3 bab yang akan diujikan, yaitu dari bab 7, 8, dan 9. Jadi 3 bab ini insya Allah akan muncul nanti di penilaian tengah semester di minggu kedua, insya Allah di minggu kedua di bulan Maret. Maka sebab itu dipersiapkan dari sekarang, perbanyak latihan soal, perbanyak sumber pembelajaran sekarang banyak sekali nak ya, baik dari YouTube, dari Google, dari manapun itu sekarang kita bisa mengaksesnya dengan lebih cepat lagi. Ya, jadi kalau kalian hanya stagnan, stuck atau hanya mengharapkan dari materi dari Mister, itu salah besar. Jadi coba untuk menggali terus review kembali soal-soal yang nanti ada muncul di PTS. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada namanya komparatif versus superlatif. Jadi apa sih itu? Jadi komparatif itu adalah asal kata compare, membandingkan ya dari satu hal ke hal yang lainnya. Contoh yang sederhananya, contoh kalau tinggi kan ada tinggi, lebih tinggi, paling tinggi, besar, lebih besar, paling besar, cantik, lebih cantik, paling cantik, jauh, lebih jauh, paling jauh. Nah, itu disebut dengan yang namanya comparative degree ya. Nah, apa saja sih Mister? Nah, kita lihat. Jadi komparatif itu membandingkan 2 hal, kalau superlatif itu lebih dari 2 hal ya. Jadi compare contohnya saya lebih besar daripada kamu. Nah, saya paling besar daripada yang lainnya. Nah, itu namanya disebut dengan superlatif. Baik. Langsung saja di sini. Oke. Nah, the comparative is normally used if you want to compare two things. Jadi komparatif ini digunakan untuk membandingkan 2 hal ataupun lebih, baik itu orang, benda atau apapun itu. Jadi when we compare using short word, jadi ketika kita mengcompare atau membandingkan ya short word atau satu kata ataupun 2 kata atau one or two syllable, we add er plus than at the end of the adjective. Jadi di kata sifatnya itu tinggal tambahkan er ya, er plus than. Oke, sebentar Mister rekam ini dulu. Nah, jadi di sini kalian cukup tinggal tambahkan kata sifatnya, tinggal tambahkan er ya, er plus than.
Jadi kata sifatnya tambahkan er plus conjunction-nya atau kata hubungnya itu adalah than. Contoh, he is taller than me. Dia lebih tinggi daripada saya. Ya, ini digunakan untuk yang namanya komparatif. Ya, jadi kalau komparatif itu kata sifatnya ketika satu suku kata tall itu tinggal tambahkan er plus than seperti itu. Ya. Contoh yang kedua, my car is cheaper than your car. Mobil saya lebih murah daripada mobilmu. Ya. Nah di sini ada kata cheap. Nah, satu kata kan, tinggal tambahkan er plus than. Ya. Contoh yang lain besar, big. Ya. Tinggal tambahkan er berarti bigger. Oke. Pokoknya yang semuanya yang satu kata. Ya. Nah kita lanjut, kita lihat di sini. Ini untuk yang komparatif. Ya. Nah, berikutnya, oke, kita lihat di sini. If an adjective end in one vowel, jadi vowel itu apa sih, Mister? Vowel itu adalah vokal. Apa saja? A, I, U, E, O. Nah, itu vokal. Plus konsonan, ya, B, C, D, F, G, H, I, dan sebagainya. Ya. We double the consonant and add ER. Ya, contoh yang sederhananya, kita lihat di sini. Nah. Jadi ketika dia vokalnya, akhirannya, ya ada akhiran konsonan, contoh kayak big, nah itu double, ya double konsonan, tambahkan double konsonan. Big jadi bigger, hot jadi hotter, thin jadi thinner, fat jadi fatter. Jadi ketika ada kata-kata ini, ada kata big, hot, thin, fat, itu double konsonan, ya nggak cuma hanya tambahkan er. Berikutnya, if an adjective end with a, y, we change it to I and add er. Ya, maksudnya gini. Ketika ada kata-kata ini nih, contoh kayak ada kata happy, bahagia. Ya, y-nya itu dihilangkan menjadi tambahkan i, ya, plus er. Jadi happier, funny jadi funnier, easy jadi easier, and ugly jadi uglier. Jadi ketika akhiran y itu y-nya dihilangkan diganti dengan i, ya ditambahkan er. Nah ini ketika dia ada kata sifat tertentu, ya. Nah berikutnya, when we compare two things or people using long words, 3 or more syllables, we add. Nah jadi gini, nah. Jadi ketika kalau yang tadi kan satu suku kata, ya, big, tall, thin. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan lebih dari satu suku kata? Contohnya, lihat ada kata beautiful, beautiful, ada 4 suku kata, betul? Interesting, ada 4 juga. Interesting, ada 4. Handsome, 2. Jadi kalau ada kata sifat yang lebih dari satu suku kata, itu tinggal tambahkan more. More plus adjektif sendiri plus than. Jadi kalau yang tadi tambahkan er, kalau yang lebih dari satu suku kata itu tinggal tambahkan more. Ya. Contoh, Maria is more beautiful than Jennifer. Maria lebih cantik daripada Jennifer. This book is more interesting than that book. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat saja, ketika satu suku kata, kata sifatnya tinggal tambahkan er, kalau lebih dari satu suku kata tinggal tambahkan more. Ya. Nah, akan tetapi ada beberapa kata sifat tertentu, ya, ketika dia komparatif itu tidak ditambahkan more, tidak ditambahkan er, ya. Akan tetapi dia berubah. Contoh, bagus menjadi better, ya kan? Lebih bagus better, bad jadi worse, far jadi further, little jadi less, more jadi much. Nah ini ada kata sifat tertentu yang ketika dia berubah tidak ditambahkan er ataupun more. Ya, baik, langsung. Nah kita lihat, write sentence using the words below. Ya, jadi tulislah kalimat di bawah ini dengan kata kerja yang ada di bawah ini. Contoh, interesting. Ya, contoh di sini, maaf. Oke. Nah, interesting. Jadi misalkan berikan contoh sebentar. Oke. Nah, di sini jadi nanti di rumah anak-anakku sekalian jadi buat kalimat dengan menggunakan write atau dengan menggunakan kata sifat yang ada di bawah ini. Ya.
Contoh yang pertama, misalkan beri contoh yang pertama ya. Buku ini yang lebih simpel aja ya. Buku ini lebih menarik daripada buku itu. Berarti buku ini berarti apa? This is, nah karena interesting lebih dari satu suku kata, betul ya. Jadi tinggal tambahkan more. Berarti this is book ya. More, okay. More interesting. Nah, jangan lupa dia tambahkan kata hubungnya yaitu adalah then. Oke. Then it, contoh ya. Jadi buku ini lebih menarik daripada buku itu. Jadi this is book more interesting than it. Oke. Nah, contoh yang pertama itu ya. Kita lihat contoh yang kedua, anak sekalian. Contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua ada kata short. Nah, short itu satu suku kata atau dua suku kata? Betul ya, jawabannya adalah satu suku kata atau satu kali pengucapan. Ya. Contoh dalam kata sifat short, berarti contoh pulpen aja lah, atau pensil. Pensil ini lebih pendek daripada pensilmu. Berarti pensilku lebih pendek daripada pensilmu. Berarti kalau pensilku berarti apa? This my pencil is, nah, karena kan satu pensilnya ya, is jadi short, okay. Shorter. Jangan lupa kata hubungnya itu tadi apa? Then milikmu, berarti yours. Seperti itu ya. This my pencil is shorter than yours. Oke, kita lihat kenapa di sini pakai er, karena tadi bisa bilang bahwasanya short itu kan satu suku kata. Ya. Dan jangan lupa dia tambahkan namanya then, conjunction-nya atau kata hubungnya. Oke, lanjut. Kita lihat contoh yang ketiga, anak-anak sekalian. Oke, contoh lanjut yang ketiga, ada di sini ada kata far atau jauh ya. Rumah saya lebih jauh daripada rumahmu. Berarti my house ya, my house is apa tadi? Kalau far, my house is further than rumahmu, your house. Nah, seperti itu. Sorry, your house. Ya, itu. Oke, baik. Contoh yang selanjutnya ada kata apa ini? Easy. Ya, ada kata easy. Soal ini lebih mudah daripada soal itu. Contoh berarti apa? This apa? Atau tugas ini, this task is easy. Easy. Easy, kecuali easy. Easier atau more easy? More, sorry. More easy. Ya, ini easier bisa ada dua ya. Easier, ada bilang easier, seperti itu ya. Bisa dua-dua kata ini. Then that as, nah seperti itu ya. Nah ini contoh-contoh dalam pembuatan kalimat ya. Kalian boleh nanti di rumah diisi ya, small, good, high, beautiful, bad dan sebagainya. Oke, baik, lanjut saja kita lihat berikutnya. Oke, sebentar, maaf, ini bisa hapus dulu. Ini bisa hapus dulu ini. Clear. Nah, good. Kita lihat. Yang ketiga, if you want to compare three or more things, people. Jadi kalau kalian ingin meng-compare 3 atau lebih dari 2 hal, ya baik itu orang atau benda, kalian gunakan yang namanya disebut dengan superlatif. Ya. Jadi kalau membandingkan, kalau tadi kan 2 hal ya, pulpenku, pulpenmu, mobilku, mobilmu. Ya, rumahku, rumahmu. Nah, itu kan 2. Kalau lebih dari 2, itu gunakan namanya superlatif. Ya.
Jadi gimana Mister? Kita lihat di sini. When using short word, kalau satu syllable atau satu pengucapan itu ditambahkan est, ya est. Jadi akhiran kata sifatnya di belakang tambahkan est. Jangan lupa tambahkan namanya the. Jadi the kata sifat itu sendiri plus est. Contoh, red car is the fastest of all in the group. Jadi mobil ini paling cepat di antara yang lainnya, ya, di antara yang lainnya. Berarti lebih dari satu, betul kan? Berarti di sini asal kata fast, cepat, tinggal tambahkan the plus est. Ya. Contoh yang kedua, dinosaurus is the tallest. Dinosaurus yang paling tinggi. Oke. Jadi ketika satu suku kata itu tinggal tambahkan the plus est. Ya, ketika superlatif atau paling. Oke, berikutnya kita lihat di sini. When using long words, three more syllable, we add the most or adjective. Baik, kalau lebih dari satu suku kata, itu akhirannya tinggal tambahkan the most plus adjective. Ya, jadi tinggal tambahkan the most. Ya, kalau tadi kan the plus est, kalau sekarang tambahkan the most plus kata sifat. Contoh, he is the most intelligent. Dia siswa yang paling pintar. He is the most intelligent. Yang kedua, she is the most She is the most beautiful girl in the world. Dia adalah wanita yang paling cantik di dunia. Ya, jadi kalau yang tadi itu the plus est. Kalau satu suku kata. Kalau yang ini itu ketika lebih dari satu suku kata, intelligent, beautiful. Nah, itu tinggal tambahkan the most saja, ya. Nah, adapun kata sifat yang tidak harus tinggal tambahkan the most ataupun yang irregular words. Contoh good, best, bad, worse, far, fuller, little, least, dan sebagainya, ya. Nah, contoh juga di sini ada yang namanya contoh juga ada di sini, ya. Bisa kami berikan contoh. Lihat di sini ada write sentence using the word below. Contoh bisa kasih contoh yang handsome saja. Kita lihat. Yes, maaf. Oke. Sebentar. Nah, bisa cantik kasih contoh handsome, ya. Oke, yang pertama ada contoh kalau yang sama. Contoh gini, saya sama gantengnya dengan kamu, berarti I am as handsome as you. Oke, ini ya, ini yang dua-duanya sama-sama ganteng, tidak ada perbandingan. Jadi kalau tidak ada perbandingan, itu tambahkan S sama S. Oke, lalu bagaimana kalau yang lebih perbandingannya? Tadi yang disebut dengan namanya komparatif. Contoh, saya lebih ganteng daripada kamu, berarti I am ganteng, handsome, lebih dari satu suku kata, berarti tinggal tambahkan more, ya kan? More handsome. Kata hubungnya pakai apa, nak? Pakai then you. Nah, ini untuk yang tadi apa? Komparatif, ya. Komparatif, ya kan? Yang lebih, ya. Nah, satu lagi, kalau yang paling gimana? Kalau yang paling berarti saya paling ganteng di dunia, berarti I am, karena dia handsome lebih dari satu suku kata, berarti gandungkan namanya the most, ya kan? The most handsome in the world, contoh in the world. Nah, seperti itu, ya, anak-anak sekalian. Jadi sebenarnya ada tiga. Kalau yang tadi kan komparatif. Nah, ini disebut dengan namanya superlatif, ya, atau paling. Nah, seperti itu, ya. Oke. Jadi kalau ini komparatif, ini superlatif. Oke, baik, ya. Oke, lalu ini kalau yang lebih dari satu suku kata. Gimana kalau yang lebih dari yang satu suku kata? Contoh apa ya? Satu suku kata, contoh kayak big, nah besar, ya. Contoh contoh yang sama, ya. Saya sama besarnya dengan kamu, berarti I am as big as you, ya kan? Dua-duanya sama besar. Yang kedua, saya lebih besar daripada kamu, berarti I am bigger than
you. Oke, ya. Karena kenapa pakai bigger, pakai er? Karena dia satu suku kata big. Jangan lupa kalau komparatif pakai gunakan namanya than. Oke. Nah, ini untuk yang komparatif. Ya, komparatif. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, yang superlatif. Saya paling besar di dunia ini, berarti I am biggest. Nah, kalau superlatif kan pakai est, betul ya? Est in the word, Nah, seperti itu. Ini untuk yang superlatif, ya. Oke, jadi kalian anak-anak sekalian yang di rumah, kalian bisa perhatikan di sini bahwasanya ketika dia satu suku kata itu tinggal tambahkan ir, bigger ya, atau contoh bigger. Terus ada paling besar berarti biggest. Kalau lebih dari satu suku kata itu tinggal tambahkan more. Contoh handsome berarti more handsome. Paling ganteng berarti the most handsome. Jangan lupa konjungsinya gunakan namanya the. Ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak sekalian paham ya perbedaan antara komparatif sama superlatif. Jadi kalau komparatif itu adalah lebih, superlatif adalah paling. Oke, baik. Nah, sebentar. Oke, nah di sini ada pun short adjective ya. Contoh yang one syllable adjektifnya. Jadi pendek, jadi komparatifnya shorter. Palingnya berarti the shortest. Ya. Jadi short kan pendek. Lebih pendek, paling pendek. High tinggi, higher lebih tinggi, highest paling tinggi. Cold, colder, the cold, the simple, simpler, simplest. Clever, clever, dan clevers. Ini kalau yang short adjective atau one syllable. Oke, berikutnya kita lihat kalau yang lebih dari satu suku kata atau long adjective. Contoh ada kata interesting, menarik berarti more interesting, the most interesting. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Intelligent, more intelligent, and the most intelligent. Expensive, mahal, ya lebih mahal, the more expensive, the most expensive. Dangerous, berbahaya, the most dangerous, lebih berbahaya. The most dangerous, paling berbahaya. Nah, ya, write the comparative form of the given adjective. Nah, coba anak-anakku sekalian yang di rumah, coba tulis ini ya di rumah buat kalimat seperti ini. Ini nggak usah dikumpulkan, nanti tugasnya nanti kita bahas soal di pertemuan berikutnya. Ya, kita live Zoom nanti itu pertemuan berikutnya, saya akan jelaskan kembali tentang comparative ataupun superlatif. Jadi kalian di rumah buat komparatif tentang intelligent, funny, careful, small, and boring. Hanya 5 kata ini saja. Ya. Nah, which of the adjective are irregular? Ya, jadi mana kata sifat yang tidak beraturan? Ya, ada kata hot, ada big, ada cold, ada old, young, bad, dan sebagainya. Ya, nanti kalian bisa pilih-pilih di rumah mana saja. Nah, ini ya contohnya ada as sama S, ya kan? Jadi Cindy sama Pamela sama-sama cantik, berarti Cindy as beautiful as Pamela. Ya, jadi ketika dua hal tidak ada perbandingannya, itu gunakan namanya S sama S, seperti itu. Ya, sama ini juga sama. Tom is fat as Gordon. Ya. Nah, baik, itu saja yang hari ini kita akan pelajari. Jangan lupa anak sekalian komen ya di bawah kolom komentar tersebut. Jangan lupa kasih nama kelas dan tonton selesai sampai habis. Dan ingat, bisa ingatkan kembali bahwasanya pembelajaran tidak hanya lewat YouTube, ada Google dan sebagainya ya. Jadi kalian bisa men-searching di rumah terkait pembelajaran hari ini. Baik, cukup sekian dari Mister. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga tetap sehat, jaga semangat kalian ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian jawab ke Mister menggunakan via WhatsApp. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.